ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bid'ah, dan kita tidak berhenti hanya di situ. Ya, kita mempunyai PR, mempunyai kewajiban untuk mengajak saudara-saudara kita yang belum hijrah. Yang belum mengerti, kita ajak untuk mengerti. Yang sudah mengerti tapi masih bertahan, bagaimana caranya kita bisa mengajak mereka? Ada sebagian teman kita ada yang menjebak dengan foto-foto, akhirnya terpaksa hijrah. Tadinya marah, setelah itu alhamdulillah. Ada yang tadinya marah-marah, siapa itu? Skenario-nya siapa itu? Tapi setelah itu alhamdulillah, untung saya dijebak. Percaya terbaik. Itu memerlukan siasat, memerlukan taktik, memerlukan manuver. Karena kita dalam peperangan bainal haqqi wal batil. Ma'arakah bainal haqqi wal batil. Baik, bagian ke-13. Apa tugasnya imam itu apa? Termasuk rohi'ah itu apa? Yang menjadi kewajibannya untuk imamnya. Yang harus diurusi apa saja? Apa hanya dunianya? Apa hanya agamanya? Apa urusan ini hanya urusan ini adalah urusan ibadah? Adapun urusan kepemerintahan, apakah itu juga imamnya sah seperti itu? Itu diatur dalam siasat syariah. Insyaallah saya pribadi menulis yaitu fikih praktis ya, dari mulai soal akidah, kemudian yang sudah kita terbitkan ada fikih Ramadan, fikih puasa, kemudian fikih zakat, fikih keluarga. Insyaallah sebentar lagi akan kita selesaikan yaitu fikih ibadah dari mulai sholat, kemudian yang kurang berarti haji. Sholat nanti mengikuti sholat wajib, sholat sunnah termasuk bab jenazah sampai nanti insyaallah bab haji. Itu ada 6 atau 7 jilid insyaallah. Sudah 3. Tinggal menambah bab muamalah, dan termasuk nanti dalam siasat syariah insyaallah kita menulis fikih penguasa. Kita bahas nanti penguasa yang sah itu yang bagaimana. Kemudian sejarah penguasaan dalam Islam dari mulai Rasul, kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian berbentuk muluk, itu akan kita bahas ya, sehingga kita bisa memahami ya, saat ini bentuknya bagaimana. Apa yang menjadi kewajiban kita? Soal itu ya, menjadi usaha kita untuk menjelaskan ya, tentang hukum-hukum yang berbagai macam dari itu. Baik, yang pertama. Balik mana? Jadi juga ternyata ya, Islam mengatur bermuamalah, berinteraksi. Nabi sendiri juga banyak memberi contoh ya, pada saat terjadi perselisihan ya, baik itu di rumah ya, kemudian saat di Madinah atau dalam perjalanan, tapi ya, betul-betul bisa memberi contoh penyelesaian permasalahan. Itulah hukum-hukum interaksi ya, masalah perdagangan, masalah pernikahan, tuntut menuntut di depan juru hukum, cara-cara menghukumi ya, itu semua masuk ke dalam ranah muamalah. Ya, makanya kan dalam hukum fikih itu ada muamalah ya, fardiyah, muamalah usariyah, muamalah ijtimaiyah. Jadi muamalah secara personal, kemudian keluarga maupun masyarakat. Itulah hukum-hukum fikih dari sisi muamalah. Nah, akan datang pertolongan dari Allah sehingga orang iman mempunyai kejayaan, bisa berpuasa kalau mempunyai akidah yang benar. Karena kekuasaan itu menjadi nikmat
Kalau kita punya akidah yang benar. Kekuasaan menjadi nikmah bukan nikmah. Kalau akidah kita tidak benar, maka jangan merasa golongannya mansurin kalau belum berpijak pada akidah yang benar. Justru pertolongan, keberhasilan, kesuksesan itu istidraj agar lebih banyak melakukan kesalahan dengan fasilitas yang didapatkan. Makanya dalam surat Kahfi, kalau kita mendalami surat Kahfi itu ada 4 cerita. Yang pertama adalah cerita siapa? Ashabul Kahfi, sesuai dengan namanya. Dan Ashabul Kahfi itu temanya apa? Cerita itu bertema apa? Bertema akidah. Karena Ashabul Kahfi 7 pemuda itu lari meninggalkan kemewahannya untuk menyelamatkan akidahnya. Untuk menyelamatkan akidahnya. Padahal itu nggak mudah. Yang terbiasa dengan kemewahan di istana, kemudian harus lari meninggalkan istana dan tidak mempunyai kendaraan, karena harus sembunyi-sembunyi. Karena menyelamatkan akidah, Allah memberi karomah, yaitu ditidurkan selama 3 abad, 300 tahun. Jadi temanya akidah. Kemudian cerita yang kedua setelah itu Allah menceritakan Ashabul Jannah, yaitu pemilik kebun. Ada 2 orang yang mempunyai kebun. Yang satunya sukses, yang satunya tidak. Dan yang sukses ini mencela orang yang kurang sukses. Ini juga bentuk dari pentingnya dalam masalah menjaga iman, ya, dalam masalah menjaga eksistensi sebagai orang iman itu nggak lepas dari kebutuhan harta, kekuatan finansial, agar apa? Agar lebih bisa mandiri, lebih bisa berjuang, lebih bisa menegakkan kebenaran. Karena dengan punya modal itu lebih bisa leluasa, membuat program-program, membuat kegiatan-kegiatan itu lebih bisa nyata. Seperti sekarang kita mengadakan daurah, kajian ilmiah selama 3 hari. Jadi nggak mungkin kalau kita tidak mengeluarkan harta kita. Kemudian yang ketiga kisah, yaitu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Semua cerita Nabi Musa dalam Al-Quran umumnya gandengnya dengan Fir'aun. Nabi Musa diceritakan bersama Fir'aun, kecuali cerita Nabi Musa di surat Kahfi. Beliau diceritakan bersama Nabi Khidir. Temanya apa? Ilmu. Karena Nabi Musa diberitahu ada orang yang lebih pintar, ilmunya lebih banyak. Setelah diberitahu, Nabi Musa mengejar, mencari. Ternyata sesuai dengan kodratnya, Nabi Musa tidak sabar dengan ilmunya Nabi Khidir. Karena Allah memberi keutamaan. Agama juga akan kuat kalau mempunyai ilmu. Al-ilmu hayatul Islam. Apapun kegiatan kita, aktivitas kita kok kosong dengan ilmu, maka itu nggak ada faedah, nggak ada kekuatan, nggak ada hikmah. Dan yang terakhir sesuai dengan temanya bab ini, cerita di akhir surat Kahfi adalah cerita Raja Dzulqarnain. Temanya adalah kekuasaan. Dengan kekuasaan akan mampu mengontrol keadaan. Artinya betul-betul bisa menciptakan keadaan yang lebih baik. Dengan kekuasaan yang dimiliki Raja Dzulqarnain, beliau bisa memaksa. Kalau iman diberi fasilitas, kalau kafir disiksa, dipenjara. Ada punya kekuasaan. Nah, dari kisah ini yang kita ambil sesuai dengan penjelasan tadi, bahwa akidah itu harus didahulukan. Dan dengan akidah yang kuat, di situ akan mendapatkan pertolongan dari Allah, mempunyai dana yang kuat, finansial yang kuat, kemudian didukung dengan ilmu akan semakin jaya, dan ditambah dilengkapi dengan kekuasaan. Maka tidak benar kalau ada suatu kelompok komunitas mendahulukan kekuasaan, menyusun kekuasaan. Bagaimana bisa mempunyai loyalitas, kesetiaan,
rukun, kompak, akan mempunyai kekuatan. Kalaupun toh kuat, kalaupun toh kelompok itu solid, tapi kalau akidahnya tidak ada, maka itu tidak ada faedah. Ya, mungkin baik di mata manusia, dipuji di mata manusia, ya, mungkin juga orang-orang penting sungkem. Itu di mata manusia. Tapi kalau akidahnya kosong, apalagi sampai nggak ada akidah-akidahan, maka itu nggak ada faedah. Itu bukan kekuasaan. Itu justru istidraj. Yang mana istidraj itu adalah muqaddimah dari siksa. Muqaddimah dari siksa, bukan nikmat tapi nikmah. Bukan nikmat tapi nikmah. Baik, Astari. Baik, insyaallah kita. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم